Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini mari kita lanjutkan pembahasan terkait al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, dan pembahasan kita adalah ending atau fase terakhir dari segala macam kehidupan yang kita jalani ini. Kehidupan yang terakhir, kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang menjadi tujuan kita, yaitu adalah jannah. Kehidupan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum selesai bahas neraka, dan kita sekarang coba untuk mengawali pengantar terkait surganya Allah. Insya Allah kalau ada usia, pertemuan selanjutnya kita akan coba combine atau kombinasikan perbandingan antara kehidupan di surga maupun kehidupan di neraka. Kalau di surga seperti ini, di neraka seperti ini. Di surga seperti ini, di neraka seperti ini. Insya Allah bulan depan para jemaah. Sekarang kita coba mengantar untuk apa sih sebenarnya jannah yang menjadi tujuan kita selama-lamanya, yang menjadi tujuan hidup kita saat ini sampai seterusnya. Inilah yang kita harapkan, inilah yang kita inginkan, inilah yang kita selalu berdoa untuknya, inilah yang selalu menjadi alasan kenapa kita melakukan amal-amal kebaikan, kenapa kita menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ingin mengharap keridhaan Allah, dan keridhaan Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak apa-apa ketika orang beramal karena dia pengen surga, dan tidak apa-apa ketika orang beramal karena dia takut neraka, dan tidak apa-apa ketika dia beramal karena dia mengharap ridhonya Allah. Dan itu bukan mempengaruhi keikhlasan, tidak. Karena ikhlas itu berada di luar ibadah, termasuk syarat ibadah. Sedangkan mengharap ridho Allah, mengharap surganya, takut kepada neraka, ini masuk dalam ibadah, rukun ibadah. Ada rukun ibadah, mengharap ridho Allah, mengharap surganya Allah, takut kepada neraka Allah, ada syarat ibadah. Kalau ibadah itu syaratnya harus ikhlas gitu Pak. Jadi dua-duanya ini tidak saling bertentangan. Sehingga kalau kemudian kamu jangan beribadah karena pengen surga, karena takut neraka, itu mempengaruhi keikhlasanmu. Nah, ini kurang cocok jamaah sekalian. Sehingga nggak usah khawatir, kita yang beribadah karena pengen surga itu bukan berarti kita nggak ikhlas. Kita tetap ikhlas, karena ikhlas itu posisinya ada di luar ibadah atau di syarat dalam beribadah. Sama seperti orang sholat. Orang sholat, di dalam sholat itu dia harus tumaknina, dia harus membaca Al-Fatihah, dia harus niat. Tetapi di luar sholat, syarat sholat adalah sebelum sholat dia harus berwudu. Nah, ini kan dua-duanya saling melengkapi jamaah sekalian, bukan saling berbenturan, tidak jamaah. Ya, kecuali kalau berinfak tapi pengen dapat balesan di dunia, infak 1.000 supaya dibales sama Allah 100.000. Nah, atau kemudian dia ibadah umroh supaya bisnisnya lancar tuh. Sampai sekarang orang Indonesia nggak bisa umroh, Pak. Ya. Rencana mau berangkat nggak jadi juga ya, karena ada virus baru namanya apa namanya Pak? Omikron. Nah ini ya, virus baru namanya Omikron. Apakah sudah ada di Indonesia? Jawabannya sudah.
Walaupun belum dirilis tapi sudah. Kan terbukti ternyata ada satu. Yakin cuma satu? Oh, enggak. Sama kayak varian Delta itu para jemaah. Ketika India rame-ramenya bulan bulan Mei ya. Bulan Mei kita kayaknya nggak ada di India. Ya. Tiba-tiba puncak-puncaknya Juli Agustus kemarin. Ternyata ilmuwan para jamaah itu sudah menganalisa bahwa varian Delta itu udah masuk Indonesia sejak Januari katanya. Jadi kalau Juli Agustus puncaknya itu wajar gitu. Ya. Makanya setelah Agustus mereka menurun karena sudah sampai puncak parah-parahnya yang kemarin itu para jamaah. Jadi kalau sekarang Omikron belum ada, sepertinya kok feeling saya sih sudah ada juga, Pak. Ya, tapi mudah-mudahan Omikron ini tidak seganas Delta, ya, sehingga para jamaah insya Allah tidak terkena virus Omikron, ya. Kalaupun kena sudah kuat untuk menghadapi berbagai macam virus, termasuk virus Omikron. Ya, para jamaah kena virus Al-Wahan aja sudah bisa ditolak ya Pak ya. Virus cinta dunia takut mati kan bisa kita tolak ya, apalagi sekedar Omikron gitu ya. Lebih ngeri mana? Virus Corona atau virus Al-Wahan para jamaah? Ya. Apa dua-duanya juga ngeri sebenarnya ya. Ya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut itu juga virus. Para jamaah kita kembali ke sini. Maka kita akan coba awali dulu dari 3 ayat Al-Quran dalam surah Al-Bayyinah. Yang ini kita hafal para jemaah ya. Karena sering kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup hatinya, yang ditutup hatinya, yang kemudian dia tidak mau menerima cahaya keimanan di dalam hatinya, maka disebut kafir. Ya, kafir ini sama dengan covernya buku itu loh para jemaah, kan ada penutup. Nah kafir tuh gitu, penutup. Harusnya iman bisa masuk, dia kemudian menjadi hamba-hambanya Allah yang beriman, malah dia tutup. Nah itu makanya dia disebut kafir. Nah, kafir itu ternyata ada 2 kategori para jamaah. Min ahlil kitab. Min di sini maknanya bukan dari, tetapi min di sini maknanya adalah yakni. Nah, ini terjemahan saya udah benar, Pak. Yakni. Nah, kalau terjemahan yang lain kadang-kadang dari. Nah, ini kalau terjemahannya dari, ini celah bagi orang liberal, Pak. Orang liberal itu ngomong min ahlil kitab ya. Itu maksudnya adalah min yang tab'i ya. Itu apa ya? Ilmu bahasa nahwunya itu. Itu adalah min yang sebagian maksudnya. Berarti memang sebagian ahli kitab itu yang kafir itu memang nggak bisa masuk surga. Tapi sebagian yang lain bisa. Wah ini kurang ajar Pak. Liberal tuh pinter banget ya mencari celah. Karena sebenarnya min di sini maknanya adalah min yang keseluruhan. Jadi terjemahannya bukan dari tapi yakni. Orang-orang kafir yakni ahlil kitab. Yakni ahli kitab. Ahli kitab ada 2, Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah gunung, ya, menyembah macam-macam. Itu kata Allah, finari jahannam, tempatnya di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ayat ini para jamaah setegas-tegas ayat bahwa yang bisa menjamin kita masuk surga dan terhindar dari neraka, atau yang kemudian sebagai klaim kebenaran dan keselamatan adalah ayat ini. Hanya dengan keimanan, keislaman bisa masuk surga, sedangkan kekufuran dan kesyirikan tempatnya di dalam neraka. Jadi kalau ada orang
Menurutmu kalau orang meninggal, kalau dia meninggal dalam kondisi non muslim, masuk surga apa masuk neraka? Wah, kita jangan jadi Tuhan lah, ya. Itu haknya Tuhan, ya. Haknya Allah untuk menentukan orang itu masuk surga atau masuk neraka. Yang tahu kebenaran hanya Tuhan. Ini orang bodoh kalau begini, ya. Kenapa? Memang hanya Tuhan yang tahu kebenaran. Sedangkan Tuhan ngasih tahu kebenaran melalui firman-Nya. Ini loh firman Tuhan. Kita bukakan ini, Pak. Ya. Masih nggak mau lagi, wah sudah Pak, puyeng. Kadang-kadang kita dibolak-balik. Maka marilah kita bersyukur dan kemudian kita hindari kekafiran dan kesyirikan. Ayat berikutnya yang kemudian ini menarik para jemaah. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan buat mereka di sisi Rabb mereka adalah sungai Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Para jamaah, mungkin kita kalau berbicara sungai itu kayak rasanya nggak terlalu menarik lah. Kenapa sungai kan gitu kan jemaah ya. Mohon maaf Pak, ayat ini turun pertama kali buat siapa? Buat orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu banyak sungai nggak di negerinya? Nggak ada Pak. Ya, negeri-negeri Arab Timur Tengah itu susah untuk cari sungai. Makanya di sini Allah menggunakan kata-kata yang ini bisa kemudian dibayangkan oleh masyarakat Arab saat itu yang bisa menumbuhkan keyakinan, keimanan, dan kemudian ketertarikan terhadap jannah itu sendiri Pak. Makanya kalau kita melihat, wow banyak sungai, kalau kita kan sungai mah di Indonesia banyak banget Pak. Ya. Di Surabaya ada sungai nggak Pak? Sungai apa namanya? Sungai apa di Surabaya Pak? Ya. Nah, itu sungai Berantas ya. Kali Berantas apa sungai Berantas? Bedanya sungai sama kali ya. Ya. Baik Pak. Nah ini artinya emang itu jadi kalau Allah berbicara tentang sungai-sungai ataupun berbagai macam itu memang bicara untuk orang-orang Arab. Makanya siapa saya agak lupa itu ya, Mufti Mesir ketika datang ke Indonesia naik kereta dari Surabaya ke Jakarta, dia ngelihat pemandangan di Indonesia di Pulau Jawa ini, Masya Allah, langsung dia mengatakan ya, al-jannah fil jawi gitu katanya, surga itu ada di tanah Jawa Pak. Lalu bicara kebun-kebun, bicara pemandangan indah, bicara sungai ya. Di Arab sono nggak ada, tapi di Indonesia itu ada Pak, Masya Allah ya. Kembali kita coba akan luruskan, lantas apa istimewanya surga kalau hanya sekedar sungai. Mari kita coba luruskan Pak. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, radhiyallahu anhum wa radhu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dzalika liman khasyiya rabbah, yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang khasyiya rabbah, takut kepada Rabbnya, takut kepada Tuhannya. Karena dia takut, dia kemudian beriman, dia kemudian melakukan amalan soleh, dia kemudian menjauhi maksiat. Takut Pak, ini kata-kata yang susah hari ini ya, karena banyak orang nggak takut sama Tuhan, bahkan Tuhan saja tidak ditakuti. Wah ini gawat ini Pak ya. Terus gimana ini ya? Banyak orang yang sombong yang kemudian dia itu nggak takut sama Tuhan. Naudzubillah. Baik kita lanjutkan. Nah kalau kita lihat secara bahasa, maka secara etimologi, secara lugawi, arti jannah itu para jamaah maknanya adalah kebun. Arti jannah itu kebun. Ya, dan kalau disebut kebun, nah lagi-lagi kalau kita kemudian bicara Arabnya itu maka kebun itu banyak pohon. Nah, tumbuhnya itu apa? Kalau nggak kurma, ya anggur. Sudah gitu ada makna lain, maknanya adalah lebatnya pohon sehingga memberikan naungan yang berada di bawahnya, Pak.
Sekali lagi saya katakan karena kalau banyak ayat-ayat yang membicarakan pepohonan, kebun yang lebat, buah-buahan, itu karena memang di Arab itu nggak seperti itu, nggak seperti di Indonesia, Pak. Maka kita patut bersyukur kita hidup di sebuah negara yang Allah berikan limpahan nikmat yang luar biasa. Tetapi jangan semena-mena terhadap alam dan lingkungan ini. Ketika tidak terjadi keseimbangan, maka dampaknya musibah akan terus berjatuhan, bertubi-tubi kepada kita. Misalnya di Kalimantan, paru-paru dunia, paru-parunya bumi, yaitu hutan. Ternyata akhir-akhir ini banyak deforestasi, penggundulan hutan. Maka Kalimantan kemarin itu terkaget-kaget, nggak pernah banjir selama berpuluh-puluh tahun, kok kemarin banjir, Kang. Ternyata usut diusut itu bukan karena curah hujan lebat, tapi karena deforestasi, hutan digunduli. Siapa yang menggunduli? Perusahaan-perusahaan yang mendapat izin dari pejabat-pejabatnya. Perusahaan yang bayar pajak sedikit, kecil, ya, dapat untung banyak dari menggunduli hutan, rakyat sekitar dapat untung atau dapat buntung, malah dapat musibahnya, Pak. Makanya kita patut introspeksi, jangan semena-mena terhadap alam dan lingkungan ini, para jemaah. Baik, ini definisi surga, Pak. Sekarang kita lihat bahwa surga itu namanya ada banyak. Ada nama surga itu Darussalam. Loh, kebalik, Pak, ya. Arabnya tuh, mohon dimaklumilah. Darussalam. Ini ada dalam surah Al-An'am ayat 127. Lahum Darussalam inda rabbihim huwa waliyuh. Waliyuhum makanu ya'malun. Bagi mereka disediakan Darussalam, surga pada sisi Robnya, dan dialah waliyuhum, dialah wali, pelindung mereka disebabkan amal-amal solih yang selalu mereka kerjakan. Para ulama menerjemahkan Darussalam itu surga, tempat yang terbebas dari hal yang kotor, hal yang membahayakan, dan hal yang tidak disukai. Ada yang mengatakan nama lainnya adalah Darullah karena salah satu nama Allah. Darullah, Baitullah, Syahrullah, Abdullah. Nah, keren banget tuh, Pak, ya. Nama-nama yang diidofkan, ya, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nama pertama, Darussalam. Sehingga nanti para jamaah bisa milih. Saya mau masuk surga yang namanya ini, monggo, silakan para jamaah. Silakan milih dulu, Pak. Ya. Insya Allah masuk surga, gitu ya. Saya nggak bilang milih dulu, kalau masuk enggak. Insya Allah jamaah Al-Fajar, insya Allah masuk surga semuanya. Amin. Allahumma amin. Saya dulu atau jamaah dulu yang masuk? Ya sama-sama lah para jamaah, gitu ya, sama-sama masuk surga gitu ya. Kalau jamaah masuk duluan, saya jangan lupa dipanggil, ya, atau digandengan gitu para jamaah, ya. Kalau saya masuk duluan, ya, saya juga coba menggandeng para jamaah, walaupun saya nggak tahu namanya, ya. Cuman saya tahunya ini pokoknya ya Allah, jamaah Masjid Al-Fajar yang istiqomah, yang selalu sholat subuh, yang ikut pengajian, ya Allah, tolong masukkan ke dalam surga. Saya kan nggak kenal satu persatu, Pak. Ya, lebih mudah para jamaah gitu, ya. Ya Allah, yang namanya Carlos kok nggak kelihatan gitu. Ya. Tolong ya Allah, yang namanya Carlos dimasukkan, walaupun namanya rada aneh ya Allah, tapi nggak apa-apa ya Allah, kan gitu ya. Masukkan yang namanya Carlos. Nah, ini lebih mudah, Pak. Ya, kalau saya masih secara umum. Yang kedua, Jannatul Khuld. Ya, ini ada dalam surah Al-Furqan ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul adzalika khairun am jannatul khuldi
allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an masira. Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Kenapa disebut jannatul khuld? Karena memang mereka itu khuld, kekal berada di dalam surga, nggak berpindah ke posisi tempat yang lain dan tidak mencari-cari tempat selain surga. Maksudnya para jamaah, kalaupun pindah-pindah tapi tetap di surga, nggak pindah selain di surga, kekal para jamaah. Kalau di dunia nggak kekal, di surga kekal. Makanya kita mencari yang kekal, kita tidak mencari yang tidak kekal, yang fana, yang fata morgana, yang ilusi, yang imitasi, ya, enggak. Ya, makanya ketika pelajaran fisika, hukum kekekalan energi enggak ada lah, ya, keliru itu. Yang kekal itu bukan energi, yang kekal itu adalah yang dikehendaki oleh Allah, gitu para jemaah. Ya, ini belajar fisika kok malah, ada lucu Pak, memang. Belajar fisika, ya, misalnya matahari, ya, ini sumber energi, dari matahari lah muncul berbagai macam kehidupan. Loh, kok jadi matahari yang menghidupkan? Kan enggak, ya. Harusnya matahari itu adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah, sehingga matahari patuh kepada Allah. Dengan perintah Allah dia menyinari bumi untuk memberikan kehidupan manusia dan tumbuhan dan yang lainnya dengan seizin Allah. Itu baru benar. Ini kita belajar malah tambah jauh dari Allah para jemaah. Yang ketiga, jannatul ma'wa inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Ini nama yang lain para jemaah, ya. Jadi namanya adalah jannatul ma'wa yang maknanya tempat tinggal. Darul muqamah, itu salah satunya, nama lainnya adalah darul muqamah. Dalam surah Fatir ayat yang ketiga 435 Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan, wa qalul hamdulillahilladzi azhaba annal hazana inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Segala puji, mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Rob kami benar-benar maha pengampun, lagi maha mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Nah, Pak, jadi dijamin di surga nggak pernah lelah, di surga nggak pernah lesu, di surga energik terus. Nah, itu Pak, tanpa perlu meminum minuman yang bisa memberikan energi. Apa itu Pak? Minuman energi itu, ya jamu, ya, atau dulu ada minuman-minuman berenergi. Tapi kalau di surga jos terus Pak. Memang para jemaah kira-kira nanti kesibukannya di surga ngapain? Kira-kira kalau di dunia kan kerja, ya kan, jalan-jalan, bisnis, dagang, ya, ke masjid. Kalau di surga para jamaah juga sibuk. Sibuknya ngapain Pak? Kira-kira belum tahu ya Pak, ya. Nanti coba kita bahas para jamaah, ya. Belum tahu, belum pernah ke sana, tapi sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Bismillah. Lanjut, jannatu adn wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul adim. Tadi juga ada dalam surah Al-Bayyinah juga jannatu adn juga para jemaah. Maq'adu sidqi innal muttaqina fi jannatin wa nahrin fi maq'adi sidqi inda malikin muqtadir. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Loh Pak, ada taman, ada sungai. Jangan kemudian, loh kok taman? Di Surabaya juga banyak taman. Enggak, ini lagi-lagi saya katakan ini karena untuk orang-orang Arab awal mulanya. Ya.
untuk orang-orang Arab. Tetapi nama boleh sama, hakikat pasti berbeda. Di dunia ada taman, di dunia ada sungai, di surga ada taman, di surga ada sungai, namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Kalau nggak percaya nanti dibuktikan sendiri. Ada namanya Qoda Masjid Ki, surat Yunus ayat yang kedua. Ini juga yang maknanya adalah kedudukan yang tinggi di sisi Rob kalian, para jemaah. Ada lagi yang namanya Maqamim Amin, ya, Al-Maqamul Amin. Ini maknanya adalah Innal muttaqina fi maqamin amin, tempat yang aman. Itu nama surga. Ada lagi Jannatun Naim, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun naim. Surat Luqman ayat yang 8. Jannah, surga, naim yang penuh berbagai macam kenikmatan. Tak percepat para jemaah ya. Termasuk nama yang kita kenal, yaitu namanya Firdaus. Ini para jemaah, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya, ini surga Firdaus ini para jamaah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mintalah surga Firdaus. Kenapa? Karena surga Firdaus itu adalah al-firdausal a'la, surga yang paling tinggi. Jadi jangan nanggung-nanggung para jamaah ya. Tadi memang surga-surga semua namanya ini ya, tapi kata Rasulullah SAW, kalau kita minta surga, minta saja langsung surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Pede aja Pak ya. Walaupun kita merasa, aduh saya bisa nggak ya masuk surga, tapi kita tetap berharap memohon kepada Allah, minta yang paling tinggi, sehingga mudah-mudahan dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan, tetap juga masuk ke dalam surga gitu. Jangan kemudian ya Allah ya, aku kayaknya nggak pantas masuk surga. Waduh, jangan gitu Pak ya kan ya. Nggak apa-apa lah ya Allah, aku mampir ke neraka dulu tapi nanti masukkan surga ya Allah. Jangan gitu Pak ya. Jangan, kita optimis, ya Allah masukkan saya surga tanpa hisap kalau bisa ya Allah. Nggak apa-apa Pak ya, minta saja ya. Karena ya itu permohonan kepada Allah. Kita minta setinggi-tingginya, ya Allah walaupun amalku hanya sedikit, tapi tolonglah ya Allah kalau bisa masukkan aku ke surga Firdaus. Wah, kan keren ya. Jadi aku mohon kepadamu ya Allah, surga Firdaus. Allahumma inna nas'alukal jannah, al jannatul Firdaus ya. Gitu, ya. Nggak ada masalah para jamaah ya. Minta saja. Jadi itu nama-namanya Pak. Sekarang berikutnya ada pintu-pintunya. Jadi surga itu namanya ada banyak, pintunya juga ada banyak. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fil jannah samaniyatu abwab. Dalam surga itu ada 8 pintu. Ya. Salah satunya adalah fiha babun yusamma Ar-Royan. Salah satu nama pintunya adalah Ar-Royan. Buat siapa Ar-Royan ini? La yadkhulhu illa as-shaimun. Enggak ada yang masuk ke sini kecuali orang-orang yang as-shaimun. Ya. Yaitu orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi ahli-ahli siam, ahli-ahli puasa, para jamaah yang rajin puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, insya Allah para jamaah masuk surganya surga ya. Gimana caranya supaya bisa cepat masuk surga Ar-Royan? Ya, punya anak kasih nama Royan. Enggak, itu kalau itu enggak Pak, enggak ya, enggak ya. Itu bukan, itu keliru kalau itu para jamaah ya. Jadi Ar-Royan ini dengan puasa. Atau ini juga lagi Pak. Barang siapa mengatakan, aku bersaksi enggak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, enggak ada sekutu baginya, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Selesai di sini. Dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari umatnya, anak dari hamba Allah juga. Dan ia adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan bersaksi surga benar, neraka benar, maka Allah akan masukkan ia ke surga
dari min ayyi abwabil jannah as-samaniyati sya'a, dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki, Pak. Jadi yakin Nabi Muhammad adalah hamba Allah, utusan Allah, jangan berbuat syirik. Kita yakin Allah Tuhan kita, nggak ada sekutu baginya, dan juga yakin Nabi Isa itu hamba Allah, anak dari umatnya, anaknya Maryam, juga kemudian diberikan ruh dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya ini yang jadi kontroversi. Kalau selamat Natal itu dengan keyakinan Nabi Isa itu bukan hanya sekedar hamba Allah, utusan Allah, tapi anaknya Allah. Waduh, ini kita kena surat Maryam ayat 88-93. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ji'tum syai'an iddah, sungguhnya mereka telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa takhirul jibalu hadda wa tansaqal ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit runtuh, bumi terbelah, langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Kenapa? Anda auli rahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Makanya para jamaah kita kalau coba pikir-pikir sedikit ya, kayaknya di negara kita tercinta itu kalau bulan Desember itu mesti banyak musibah, Pak. Apakah ada kaitannya dengan ayat ini? Ketika kita mengamini, atau ketika kita tidak mempermasalahkan, atau ketika sebagian orang Islam yang juga ikut meyakini Allah itu punya anak, ini kacau balau ya. Saya tidak memungkiri, memang ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama yang hidup di era sekarang itu banyak yang membolehkan mengucapkan selamat Natal, tetapi hanya sekedar basa-basi, tidak dengan keyakinan ya, hanya sekedar basa-basi. Kalau ulama dahulu 4 mazhab itu sepakat haramnya mengucapkan ya, haramnya mengucapkan selamat hari raya agama lain, apalagi ikut merayakan. Waduh, Pak ya, wah ini kan gak karu-karuan. Yang Islam malah ikut ibadah di gereja, yang di gereja ya ikut paduan suara di masjid. Inilah kebinekaan, ini kan ada aneh. Dulu-dulu gak ada yang kayak begini. Udahlah, toleransi jangan kebelabasan. Bahkan sekarang memaksa orang-orang untuk ngucapin selamat Natal, itu kan ada aneh ya. Sudahlah, kalau memang dia pejabat yang dia itu harus mewakili semua elemen, yaitu wajar lah pakai itu hanya sekedar basa-basi. Lah kalau orang-orang biasa ya kan nggak perlu lebih-lebih amat ya. Selamat Natal, waduh, hati-hati, Pak. Jadi artinya ada satu konsekuensi yang kita khawatir. Apa itu? Ketika kita coba mengamini Allah tuh punya anak, nggak masuk hadis ini, Pak. Karena lam yalid wa lam yulad ya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kita harus yakin dulu Nabi Isa hamba Allah, anak dari umatnya, kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam dan ruh darinya. Dan juga yakin surga benar, neraka pun benar ya. Maka Allah akan masukkan ke dalam surga 8 pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Apa para jamaah 8 pintu surga itu? Coba kita kupas para jamaah ya. Waktu saya kurang 12 menit. Nah, di sini coba disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya. Faman kana min ahli sholah du'iya min babis sholah. Kalau dia ahli sholat, dia dipanggil dari pintu sholat. Waman kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Kalau dia ahli jihad, dia dipanggil dari pintu jihad. Waman kana min ahli sodaqah du'iya min babis sodaqah. Kalau dia ahli sedekah, dia dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam. Kalau dia ahli siyam, ahli puasa, dia dipanggil dari pintu puasa.
wa babir ar-royan, termasuk namanya adalah pintu ar-royan. Nah, ini para ulama, para jamaah, kemudian beliau menyatakan, tadi kan ada berapa ini ya? Ada babus sholat, babul jihad, babus sodako, babus siam atau babur royan. Tadi ada 4 ya para jamaah. Padahal tadi pintu surga ada berapa Pak? 8, berarti kurang 4. Nah, ini para ulama berselisih pendapat. Ada yang kemudian mengatakan 4 sisanya namanya babut taubah, yaitu pintu taubat. Babul kadiminal ghaid, yaitu pintu menahan amarah. Ada juga babur rodin, babur rodin, nah, itu adalah pintu ridho. Dan babul aiman, pintu kanan yang dimasuki yadkhulu minhu man la hisaba alaihi, yang itu dia masuk surga tanpa hisab. Nah, itu ada 4. Juga ada yang berselisih pendapat juga ini para ulama. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia katakan ada juga babul kadhiminal ghaidho wal afina aninas, ini sama. Babul aiman, ini sama. Ada juga babud dzikr. Nah, ini yang baru nih, atau babul ilmi. Sehingga para jamaah, ini juga dalam hadis juga ada namanya babul walid. Nah, ini Pak ya, pintu surga dari orang tua. Al-walid ausatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi jangan kita sia-siakan Pak orang tua ini. Ini pintu surga kita. Kalau salah satu orang tua kita meninggal, berarti pintu surga kita tinggal 1 nih. Ya, pasangannya udah hilang. Di babul walid. Dari sini diambil kesimpulan ada 4 pintu surga yang disepakati para ulama. Babus sholah, babul jihad, babul sodakoh, babul royan, ada sekitar banyak ini para jamaah ya, 8 pintu yang lain. Babul kadhiminal ghaidho, babul aiman, babul rodin, orang yang ridho dengan takdir Allah. Babul aiman, yang dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya. Kadhiminal ghaidho wal afina aninas, yang menahan amarah dan memaafkan orang lain ya. Babul taubah, yang ahli taubat. Babul walid, yang berbakti kepada kedua orang tua. Babul hajj, yang dimasuki orang-orang yang menyempurnakan hajinya. Babul dzikr, bagi orang-orang yang ahli zikir. Babul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Intinya para jamaah, yang lebih penting kita itu berusaha mengamalkan amalan-amalan di atas agar kita layak memasuki pintunya di surga kelak. Jangan sampai surga udah punya 8 pintu, 1 pun dari ini kita nggak ada Pak ya. Makanya para jamaah, ternyata kita nggak harus jadi ahli ini semua, nggak harus. Kita harus jadi ahli sholat, ahli jihad, ahli sedekah, kemudian ahli puasa, atau pinter nahan amarah, banyak tobat, enggak ya. Yang paling penting kalau sudah tahu kuncinya Pak, kita secara umum memang kita amalkan ini semua semampu kita, tapi kita harus punya skill khusus. Artinya apa? Kita condongnya kemana ini? Ibadah ini kita mana yang lebih mantep ya, lebih cocok. Karena ini pilihan. Nah, skill itulah yang kita asah terus. Ibadah-ibadah yang lain ini kita amalkan secara umum, tapi kita punya satu amalan khusus yang kita rutinkan, yang ini akan jadi skill kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Ya, mantap banget itu. Mantap banget ya, satu. Kalau bisa semuanya alhamdulillah Pak. Tapi kan kita manusia bukan malaikat para jemaah. Ya, kan nggak ada orang di satu sisi dia itu tawakalnya mantap, di sisi yang lain dia itu banyak taubat, di sisi yang lain dia pintar menahan amarah, di sisi yang lain dia hajinya mantap, di sisi yang lain dia juga ahli zikir, ilmunya juga banyak, di sisi yang lain dia ahli sholat, ahli sedekah. Wah, kalau ada manusia kayak begitu Pak, wah ya itu kayaknya doanya makbul bener Pak ya. Makanya kita pilih salah satu para jemaah ya. Apa yang kita condong, tapi jangan meninggalkan yang lain ya, tetap kita amalkan. Baik, mas sekalian kita coba lihat dulu ya. Inilah sekelumit
gambaran surga dunia. Nah, surga dunia, Pak. Ya. Dan ini ada di Indonesia. Nah, ada di Indonesia, Pak. Ini di syuting pakai drone. Yang nyuting orang-orang barat. Ya, jadi bukan orang kita. Ya. Jadi makanya kenapa ketika dibandingkan Arab dengan Indonesia jauh banget para jemaah, ya, jauh banget. Ini kalau kita lihat, wah inilah surga tuh kayak begini. Di Indonesia ini surga, ya, tapi masih dunia. Artinya pemandangan-pemandangan indah di dunia ini, termasuk di negara kita tercinta Indonesia, surga itu nggak ada bandingannya. Surga itu nggak seperti ini. Kita bisa bilang ini indah sekarang, tapi ini cuma dunia. Sedangkan hakikat surga pasti lebih indah dari yang kita lihat saat ini. Karena surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah kita lihat dengan mata kita sebelumnya, nggak pernah kita dengar dengan telinga kita sebelumnya, dan nggak pernah terbersit sedikit pun dalam hati kita. Kita ngelihat ini indah banget, surga lebih indah. Ya. Jadi surga nggak seperti ini, Pak, lebih indah lagi dari yang di-syuting oleh YouTuber atau wartawan dari luar negeri ini, Pak. Ketika dia menyuting keindahan Indonesia lewat drone, ya, lewat alat teknologi kameranya yang canggih, Masya Allah, Pak. Ya. Baik, ini jangan lama-lama, Pak. Waktu saya kurang 5 menit. Nah, sehingga kita coba yakini dulu bahwa surga itu kenikmatannya tiada tara. Makanya kata Allah, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu wa iddat lil muttaqin al-mutaffifin wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wasari'u, bersegera. Tuh. Kalau yang al-mutaffifin berlomba-lomba gitu para jemaah. Artinya kalau untuk surga rebutan, Pak, nggak apa-apa. Ya, kalau untuk surga berlomba-lomba, cep-cepan, ya, takpe, nggak apa-apa para jemaah. Ya, jangan kita itu kalau untuk dunia, ya, wah, ya, berlomba. Kalau untuk akhirat, monggo. Loh, keliru, Pak, ya, keliru banget nih. Maka surga ini kita harus berpacu untuk meraihnya. Nah, para jemaah, walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dalam surga itu bisa memperoleh semua kenikmatan yang kamu inginkan dan memperoleh semua kenikmatan yang kamu minta sebagai hidangan dari Rabbmu. Para jemaah, minta apa saja di surga bisa. Ya. Semua kenikmatan yang kita inginkan dikasih sama Allah. Minta makanan apa saja bisa, itu surga. Ya. Mau minta apa para jemaah? Ya. Minta apa nanti? Terserah, bisa para jemaah. Makanya yutofu alaihim bisihafin min dahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahi al-anfusu wa talladhul a'yunu wa antum fiha khalidun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan gelas-gelas, dan di dalam surga itu terdapat segala macam apa kenikmatan yang diinginkan oleh hati dan yang sedap dipandang oleh mata, dan kamu kekal di dalamnya. Wah, apa kira-kira itu, Pak, ya? Apa itu? Kenikmatan apa para jemaah? Ini bisa kita coba cek, Pak jemaah. Nah, waduh, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Enggak ada seorang pun yang tahu apa yang disembunyikan untuk mereka, berbagai macam nikmat di surga yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Terakhir para jamaah, coba kita kupas satu saja kenikmatan di surga, yaitu makanannya. Satu aja ini sebagai penutup. Mohon maaf, waktu saya masih ada 2 menit lagi. Ya. Makanan penghuni surga para jamaah, ternyata makanannya, Pak, ini makanannya aja, Pak, ya, bidadarinya nggak usah kita bahas dulu, makanannya saja. Makanannya adalah walahmi toirin mimma yastahun.
makanannya adalah lahmi, daging, toiri, burung, daging burung. Jadi para jemaah, kalau di dunia suka makan daging burung, kan ada itu Pak ya. Biasanya kalau di penyetan tuh apa itu? Burung apa itu? Burung dara. Nah, itu Pak. Ya. Itu para jemaah, itu makanannya penghuni surga loh. Wah, ya, keren. Tapi ingat Pak, ya, jangan disamakan. Ya. Loh, yalah di surga cuma ada burung. Ini penyetan sudah dapat, jangan gitu Pak. Ya. Saya katakan tadi, namanya sama. Hakikatnya pasti berbeda, Pak. Jadi dalam surga itu wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Faqihah itu buah-buahan. Jadi ini makanan kita dua paling tidak Pak. Ya, di antara banyak ayat yang membahas makanan penghuni surga. Yang pertama adalah buah-buahan, yang kedua adalah daging burung. Ini banyak ayat para jemaah ya, yang kemudian menjelaskan buah-buahan. Misalnya nih Ar-Rahman itu, fihi ma faqihatun wa nakhlun wa rumman. Ya, ini. Di dalam keduanya ada buah-buahan dan kurma dan delima. Jadi kurma itu juga makanan penghuni surga, Pak. Buah juga, kurma juga. Nah, dan di sini dijelaskan juga para jamaah, pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, buahnya dimudahkan untuk dipetik dengan semudah-mudahnya. Jadi para jamaah kalau mau ngambil buahnya nggak perlu repot-repot. Ya. Jadi pohonnya yang mendekat. Kitanya nggak usah naik untuk manjat untuk ngambil buah, nggak, pohonnya yang mendekat. Ya. Buah-buahannya banyak. Ya, nggak berhenti buahnya, nggak berhenti berbuah dan nggak terlarang untuk mengambilnya para jemaah. Masya Allah. Nah, banyak sekali. Dan sekarang kemudian buah-buahan di surga dengan serupa dengan buah-buahan ini tafsirannya para jemaah ya. Buah-buahan di surga itu serupa dengan buah-buahan di dunia dalam rupa dan warnanya. Rupa dan warnanya serupa, tapi rasanya jelas berbeda. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, semua buah-buahan di surga serupa dalam kelezatan dan keindahannya, enggak ada keburukan. Jadi para jamaah mau makan buah apa saja di surga nanti, itu lezatnya, indahnya sama semua, Pak. Ya. Jadi enggak ada misalnya, kalau ini buah apel manis, ya. Kalau ini anggur kecut, misalnya enggak ada, semuanya sama-sama lezat. Atau tafsiran yang ketiga, buah-buahan di surga serupa dengan buah-buahan di dunia dalam bentuk dan namanya, tetapi buah-buahan di surga lebih indah rupanya dan lebih lezat rasanya. Nah ini para jemaah. Maka kalau kita ngelihat ayat-ayat Quran yang berbicara tentang persamaan surga dengan dunia, di dunia ada buah, di surga ada buah, di dunia ada burung, daging burung, di surga juga kita makan daging burung. Ingat, mungkin serupa namanya, serupa bentuknya, serupa warnanya, tapi rasa dan lezatnya, keindahannya itu tidak serupa para jemaah. Ya, itu adalah buah-buahan di surga, makanan kita para jemaah. Jadi para jemaah kalau pengen cepat masuk surga, perbanyak makan buah. Enggak Pak, enggak ya, ini keliru juga ini ya. Ini ngawur kalau begitu, enggak para jemaah ya. Jadi enggak ada hubungannya. Ustadz, saya banyak makan buah di dunia supaya saya bisa cepat masuk surga. Enggak bisa Pak, kalau itu enggak ada dalilnya Pak. Sama seperti tadi, Ustaz, saya suka makan daging burung dara. Kenapa? Karena ini makanan penghuni surga. Dengan selalu sering saya makan daging burung dara, insya Allah saya cepat masuk surga. Ini juga nggak ada para jemaah, ya nggak ada. Ya, nanti saya kasih tahu ternyata ada ciri-ciri penghuni surga. Nah, amalan-amalan apa yang bisa membuat kita cepat masuk surga? Nah, ini nanti insya Allah kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.